Bayangkan, seorang gadis sederhana dari kampung kecil di Indonesia harus menikah dengan pria Afrika berusia 72 tahun yang tak lain adalah majikannya sendiri. Malam pertama, ia menemukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, membuat hidupnya berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat seribu kisah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh haru ini. Kisah ini datang dari seorang gadis asal Indramayu, Jawa Barat. Namaku Laila Maryam, gadis sederhana asal Indramayu. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahku seorang nelayan tua, sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk menambah penghasilan. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, aku merasa punya tanggung jawab besar. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa kuliah karena biaya. Sementara adik-adikku masih butuh biaya sekolah. Dari situlah aku memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Awalnya ibu menolak, tapi ayah hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Jaga dirimu, Yam. Ingat, kamu bukan hanya bawa nama keluarga, tapi juga nama kampung." Kata-kata itu selalu terngiang di kepalaku. Hari keberangkatan pun tiba. Itu pertama kalinya aku naik pesawat. Saat mendarat di Dubai, mataku terbelalak melihat gedung-gedung tinggi menjulang, lampu kota berkilauan, dan jalanan yang begitu modern. Aku terpesona, tapi juga sadar, aku bukan datang untuk berwisata. Aku datang untuk bekerja. Aku ditempatkan di rumah seorang pria tua asal Afrika bernama Emir Abdul Fahad, seorang pengusaha kaya berusia 72 tahun. Rumahnya sangat besar, bagaikan istana, penuh hiasan mewah. Tapi justru karena itu aku merasa kecil, asing, dan tertekan. Pertama kali melihat Abdul Fahad, tubuhku bergetar. Sosoknya tinggi besar, kulitnya hitam legam, rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tajam dan berwibawa. Suaranya berat. Setiap kali menyapaku seolah membuat jantungku berhenti sejenak. Hari-hari pertama penuh dengan rasa takut. Aku sering salah menata piring, salah mengunci pintu, atau menjatuhkan gelas. Setiap kesalahan membuat beliau memanggilku dengan suara lantang. "Maryam." Rasanya tubuhku membeku. Namun yang membuatku heran, meski keras, beliau tak pernah menyakitiku. Ia hanya menatap lama, lalu memberi peringatan singkat. Lama-kelamaan, aku mulai sadar ada yang berbeda. Tatapannya padaku tidak sama dengan pekerja lain. Kadang ia bertanya hal-hal kecil yang tak pernah kutebak. "Apa makanan favoritmu?" Atau, "Ceritakan tentang kampungmu." Pertanyaan yang sederhana, tapi membuatku resah. Aku mencoba menjaga jarak, tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sebuah takdir besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dan aku tak pernah menyangka, rumah megah tempatku bekerja inilah yang akan mempertemukanku dengan kisah paling mengejutkan dalam hidupku. Hari itu aku sedang membersihkan ruang keluarga. Udara sore terasa panas, kering, dan tubuhku lelah karena sejak pagi belum sempat duduk lama. Tiba-tiba, nyonya rumah, istri pertama Abdul Fahad, memanggilku. Suaranya tenang tapi mengandung wibawa. Aku segera menghampirinya dengan sopan. "Maryam, duduklah sebentar," katanya sambil menatapku lekat. Aku gugup. Jarang sekali beliau mengajakku bicara panjang. Biasanya hanya memberi instruksi singkat. Saat itu aku menunduk, mencoba menebak apa yang akan ia katakan. Beberapa detik kemudian, kalimatnya meluncur seperti petir yang menyambar hatiku. "Suamiku ingin menikahimu." Aku terkejut. Tubuhku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku pikir aku salah dengar, tapi tatapan matanya begitu serius. Nafasku seakan berhenti. Maaf, Nyonya, apakah saya tidak salah dengar?" Tanyaku dengan suara bergetar. Beliau mengangguk pelan. "Tidak salah. Abdul Fahad memilihmu. Ia ingin kau menjadi istrinya." Dunia seperti berhenti berputar.
Bagaimana mungkin? Aku hanyalah seorang pembantu, gadis kampung miskin, dan beliau adalah majikanku, seorang pria kaya, terpandang, namun usianya jauh di atasku, bahkan lebih tua dari ayahku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan banyak hal. Keluargaku di kampung, adik-adikku yang masih sekolah, hutang-hutang yang menumpuk, dan harapan orang tuaku. Di satu sisi, aku takut. Bagaimana mungkin aku menikahi pria setua itu? Tapi di sisi lain, tawaran ini bisa menjamin masa depan keluargaku. Keesokan harinya, Abdul Fahad sendiri yang memanggilku. Dengan suara beratnya, ia berkata, "Maryam, aku sudah tua. Aku tidak mencari kecantikan, apalagi kesenangan. Aku hanya ingin ada seseorang yang tulus menemaniku di sisa hidup." Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa sadar. Entah karena tersentuh, atau karena hatiku benar-benar tertekan. Kata-katanya jujur, tapi membuatku semakin bimbang. Hari-hari berikutnya aku merasa seperti berjalan di atas api. Nyonya rumah justru tampak ikhlas, bahkan berkata, "Jangan takut, Maryam. Aku tidak membencimu. Aku justru lega jika suamiku memilih perempuan yang sederhana dan baik." Kata-kata itu semakin membuatku tidak mengerti jalan hidup ini. Akhirnya, aku memberanikan diri menelepon ibu di kampung. Dengan suara parau, aku menceritakan semuanya. Hening sejenak di seberang telepon, lalu suara ibu terdengar, bergetar menahan tangis. "Yam, kalau ini jalanmu, terimalah. Hidup kita memang sulit. Kalau kamu bisa bahagia, dan adik-adikmu bisa sekolah, ibu ikhlas. Asal kamu jangan lupa Allah." Aku menangis terseduh. Malam itu aku bersujud, memohon petunjuk. Dan entah bagaimana, hatiku mulai luluh. Aku merasa seolah-olah ini adalah jalan takdir yang sudah digariskan untukku. Beberapa minggu kemudian, dengan sederhana tapi sah, aku akhirnya dinikahkan dengan Abdul Fahad. Tanpa pesta meriah, tanpa musik, hanya doa-doa yang hikmat. Aku mengenakan gaun putih sederhana, wajahku pucat menahan gemetar. Di hadapan saksi, aku mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar. Hari itu, hidupku berubah selamanya. Dari seorang pembantu, aku kini menjadi istri majikanku sendiri, seorang pria Afrika berusia 72 tahun. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari pernikahanku datang tanpa gemerlap pesta, tanpa musik meriah, dan tanpa hiasan bunga seperti yang sering kulihat di televisi. Semuanya berlangsung sederhana, namun terasa berat di hatiku. Aku mengenakan gaun putih yang disediakan keluarga majikan, sementara wajahku ditutupi make-up tipis oleh seorang kerabat wanita Abdul Fahad. Di hadapanku, duduklah pria yang kini menjadi suamiku, Abdul Fahad, 72 tahun, dengan wajah teduh tapi penuh wibawa. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara Abdul Fahad lantang, meski usianya tak muda lagi. Para saksi mengangguk, menandakan bahwa aku sah menjadi istrinya. Saat itu, hatiku campur aduk, antara syukur, takut, dan juga perasaan aneh yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku sempat bertanya dalam hati, benarkah ini takdirku? Sesudah akad, beberapa tamu keluarga mengucapkan selamat. Namun aku sadar, banyak mata yang menatapku penuh curiga. Sebagian pekerja rumah berbisik-bisik di belakangku. Aku tahu mereka menganggapku hanya gadis miskin yang mencari harta. Tapi aku mencoba menahan diri. Aku tidak menikah karena ambisi. Aku hanya menjalani takdir yang digariskan. Malam pertama sebagai istri pun datang. Aku memasuki kamar yang sebelumnya hanya kulihat dari kejauhan, kamar besar dengan ranjang megah, lampu kristal bergelantungan, dan aroma khas parfum Arab memenuhi ruangan. Jantungku berdegup kencang. Aku takut. Aku merasa begitu asing berada di tempat itu. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Abdul Fahad tidak bersikap seperti yang kutakuti. Ia tidak memaksaku, tidak menunjukkan nafsu berlebihan seperti bayanganku. Sebaliknya, ia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut, lalu berkata pelan, "Maryam, aku tahu kau gelisah. Aku tidak menikahimu karena nafsu.
Aku hanya ingin ada seseorang yang tulus menemaniku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku merasa bersalah karena sejak awal hanya mengira yang buruk-buruk. Malam itu aku tidak dipaksa melakukan apapun. Kami hanya berbicara, saling mengenal, lalu aku tertidur di pelukannya. Rasanya damai. Hari-hari berikutnya, peranku di rumah pun berubah. Aku bukan lagi sekadar pembantu. Kini aku diperlakukan sebagai nyonya rumah. Awalnya canggung, bahkan pekerja lain masih memanggilku dengan nada ragu. Tapi Abdul Fahad menegaskan kepada mereka, "Hormati Mariam, ia istriku." Kalimat itu membuatku semakin sadar. Hidupku sudah benar-benar berbeda. Namun, perubahan itu tidak serta-merta membuat hidupku mudah. Banyak ujian datang. Cibiran dari orang sekitar, rasa minder karena usiaku jauh lebih muda, dan rasa rindu pada kampung halaman. Tapi di balik semua itu, aku mulai menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga. Perlahan, aku melihat sisi lain dari Abdul Fahad. Aku masih ingat betul malam itu. Malam pertama yang semula kubayangkan penuh ketakutan, justru menjadi malam yang paling menggetarkan hatiku. Setelah akad nikah yang sederhana, aku dibawa ke kamar pengantin. Jantungku berdetak begitu cepat, seolah ingin meloncat keluar. Tanganku dingin, tubuhku gemetar. Dalam pikiranku hanya ada satu bayangan. Bagaimana mungkin aku menjalani malam ini dengan pria berusia 72 tahun? Kamar itu begitu mewah. Ranjang besar berhias sprei putih bersih, lampu kristal yang berkilauan, dan aroma gaharu yang menenangkan memenuhi udara. Tapi semua kemewahan itu tak mampu meredakan rasa gugupku. Aku duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk, sementara Abdul Fahad masuk perlahan, mengenakan jubah putih. Aku menahan napas. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ia tidak langsung mendekat atau memaksaku. Justru ia duduk di kursi, menatapku lama, lalu berkata dengan suara tenang, "Mariam, aku tahu kau takut. Aku tahu hatimu masih penuh tanda tanya. Tapi dengarkan aku tidak menikahimu karena nafsu. Aku hanya ingin ada seseorang yang bisa menemaniku di sisa hidup." Kata-kata itu membuat mataku panas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku. Dalam hati aku merasa bersalah. Selama ini aku hanya berpikir buruk tentangnya. Menganggap ia menikahiku semata karena tubuh mudaku. Abdul Fahad bangkit, lalu duduk di sampingku. Tangannya yang besar dan berusia renta menggenggam tanganku perlahan. Ada kehangatan di sana. Kau masih muda, Mariam. Jika suatu hari kau ingin kembali pulang, atau ingin bebas memilih jalan hidupmu, katakan saja. Aku tidak akan menghalangimu. Mendengar itu, aku semakin terseduh. Malam yang kutakuti justru menjadi malam penuh ketulusan. Tidak ada paksaan, tidak ada tangisan kesakitan seperti yang kucemaskan. Yang ada hanyalah keheningan, doa, dan kehangatan seorang pria tua yang ternyata berhati lembut. Malam itu kami hanya berbicara. Ia menanyakan tentang kampungku, tentang keluarga, bahkan tentang cita-citaku yang dulu sempat tertunda. Aku bercerita dengan hati-hati, dan ia mendengarkan penuh perhatian. Hingga akhirnya, aku tertidur dalam pelukannya. Pelukan yang tidak menakutkan, melainkan membuatku merasa aman. Esok harinya, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Rasa takut yang selama ini menghantui, perlahan berganti dengan rasa lega. Aku mulai melihat bahwa pernikahan ini bukanlah akhir dari kebebasanku, melainkan awal dari babak baru yang tak pernah kubayangkan. Namun aku juga sadar, ini baru permulaan. Jalan di depanku masih panjang, dan ujian sesungguhnya belum benar-benar datang. Malam pertama yang menenangkan itu hanyalah pintu kecil menuju perjalanan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan ritme yang baru. Statusku berubah. Aku bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga, melainkan istri sah Abdul Fahad. Perubahan itu membuat banyak orang di sekelilingku terkejut. Sebagian menghormatiku, sebagian lagi mencibir diam-diam. Aku bisa merasakan tatapan aneh dari para pekerja rumah setiap kali aku lewat. Apa tidak aneh?
Dia dulu pembantu, sekarang jadi nyonya rumah. Bisik salah satu dari mereka yang kebetulan ku dengar. Hatiku perih. Aku hanya bisa menunduk dan pura-pura tidak mendengar. Ujian pertama datang dari rasa minderku sendiri. Aku masih muda, baru 23 tahun. Sementara suamiku sudah 72 tahun. Kadang aku merasa tidak pantas berjalan di sampingnya. Apalagi ketika kami keluar rumah, orang-orang sering menatap dengan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan menertawakan. Kenapa gadis muda sepertimu mau menikah dengan kakek-kakek? Pertanyaan itu pernah dilontarkan seorang tetangga dengan nada sinis. Aku hanya tersenyum hambar, padahal di dalam hati aku menangis. Namun, Abdul Fahad selalu menenangkanku. Biarkan orang berkata apa saja, Mariam. Mereka tidak tahu isi hati kita. Yang penting, aku menghormatimu, dan kau menghormatiku. Kata-katanya selalu menyejukkan. Ujian berikutnya datang dari rumah tangga itu sendiri. Meski istri sah, aku tetap hidup berdampingan dengan istri pertama. Awalnya aku takut akan ada konflik. Tapi anehnya, beliau tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Justru ia kerap berkata, aku lega suamiku menikahimu. Setidaknya aku tahu ia bersama wanita yang jujur dan sederhana. Kalimat itu membuatku sedikit tenang, walau rasa sungkan tetap menghantui. Selain itu, aku harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan Abdul Fahad yang disiplin. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, mengajakku sholat bersama, lalu membaca Al-Quran hingga fajar menyingsing. Kadang aku merasa lelah, tapi melihat semangatnya di usia senja membuatku malu sendiri. Dari beliaulah aku belajar banyak tentang kesabaran, ibadah, dan arti keteguhan hati. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat di mana aku merasa kesepian. Abdul Fahad sibuk dengan urusan bisnisnya, sementara aku hanya duduk di rumah besar yang sunyi. Rasa rindu kepada keluargaku di kampung semakin sering datang. Ada kalanya aku menangis diam-diam di kamar, menatap foto ibu dan ayah, sambil bertanya-tanya, apakah mereka bangga padaku? Atau justru sedih karena putrinya harus hidup begini? Di tengah kesepian itu, Abdul Fahad berusaha menghiburku. Ia membelikanku buku, mengajariku bahasa Arab, bahkan pernah berkata, kalau kau ingin melanjutkan sekolah, aku akan dukung. Hatiku terenyuh. Aku tidak pernah menyangka pria tua yang awalnya kutakuti, kini justru menjadi sosok yang peduli pada impianku. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya soal tanggung jawab atau nafkah keluarga. Ada hal yang lebih besar tumbuh di antara kami. Rasa hormat, rasa syukur, dan, meski aku sulit mengakuinya, benih-benih cinta yang tak terduga. Namun, aku tahu ujian belum selesai. Karena hidup selalu menghadirkan kejutan, dan aku bisa merasakan, badai berikutnya sedang menunggu di depan. 3 tahun pernikahanku bersama Abdul Fahad terasa seperti perjalanan panjang yang penuh warna. Dari seorang gadis desa yang datang ke negeri orang sebagai pembantu, kini aku menjalani hari-hari sebagai istri seorang pria tua yang bijaksana. Banyak hal yang kupelajari darinya. Kesabaran, ketulusan, juga arti cinta yang sesungguhnya. Namun waktu tidak pernah bisa ditahan. Usia Abdul Fahad semakin renta. Langkahnya mulai melambat. Napasnya sering terengah, dan tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat ringkih. Setiap kali melihatnya duduk termenung di kursi sambil menggenggam tasbih, hatiku terasa perih. Aku tahu, masa kebersamaan kami tidak akan lama. Suatu malam, ia jatuh sakit. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa berbaring di ranjang. Aku merawatnya sepenuh hati. Aku yang dulu takut menyentuhnya, kini dengan penuh kasih mengusap dahinya dengan kain basah, menyuapi bubur, bahkan membacakan doa-doa di telinganya. Dalam sakitnya, Abdul Fahad masih sempat tersenyum padaku. Dengan suara lirih ia berbisik, "Terima kasih, Mariam, kau telah membuat hari tuaku bahagia." Kalimat itu membuat air mataku pecah. Aku menggenggam tangannya erat-erat, seolah tak rela melepasnya. Hari-hari berikutnya, kondisinya makin menurun. Dokter sudah memperingatkan, usianya tak akan panjang lagi. Setiap malam aku duduk di samping ranjang, memandang wajahnya yang lemah.
Aku berdoa sungguh-sungguh agar Allah memberi beliau ketenangan. Hingga suatu pagi, saat azan subuh berkumandang, Abdul Fahad memandangku untuk terakhir kalinya. Dengan sisa tenaga, ia mengucapkan, "Jaga dirimu, Maryam, teruslah hidup dengan baik." Setelah itu, matanya terpejam. Nafasnya berhenti perlahan. Dan aku menangis sejadi-jadinya. Rumah besar itu tiba-tiba terasa kosong. Para pekerja ikut berduka. Istri pertama memelukku erat, dan aku hanya bisa duduk lemas di samping jasadnya. Dalam hati, aku menyadari satu hal. Aku benar-benar mencintainya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan hati seorang pria tua yang membuatku belajar arti cinta sejati. Beberapa bulan setelah pemakamannya, aku memutuskan kembali ke Indonesia. Aku membawa pulang bukan hanya sedikit harta, tapi juga kenangan berharga. Di kampung, aku dipeluk ibu dengan tangis haru. Adik-adikku kini bisa melanjutkan sekolah, dan aku sendiri membawa pengalaman hidup yang tak ternilai. Kini setiap kali aku menatap langit malam, aku selalu teringat Abdul Fahad. Aku tidak menyesal menikahinya. Karena dari beliaulah aku belajar bahwa cinta tidak mengenal usia, bangsa, atau rupa. Cinta sejati hanya lahir dari hati yang tulus. Itulah kisah nyata penuh haru yang bisa kita ambil hikmahnya. Bahwa cinta sejati bukan soal umur, harta, atau rupa, tapi soal ketulusan hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.